dengan dendam, dengan kecapi, dengan kita. Berarti kita harus memuji Tuhan, tentu harus dengan penuh sukacita. Ya atau tidak? Kita memuji Tuhan harus dengan semangat penuh sukacita karena kita akan menyambut berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu wartakan kerajaan Allah melalui budaya. Wartakan kerajaan Allah melalui budaya. Baiklah saudara kasih Tuhan, agar kita bisa lebih enak mencerna, bisa ditampilkan mas slide-nya. Kita bersama-sama akan belajar Alkitab. Dan sebagai renungannya nanti kami bawakan, kami ambil dari ayat 13. Nanti ada yang ketinggalan. Ayat 13 nanti saya bacakan terlebih dulu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita lihat slide. Wartakan. Wartakan itu mempunyai suatu makna atau arti menyampaikan kepada orang lain. Mewartakan, memberitakan, menunjukkan jati dirinya agar orang lain tahu apa yang kita wartakan. Memberikan, menunjukkan jati diri dan lain sebagainya itu adalah mewartakan. Selanjutnya, kerajaan. Di sini dikatakan bahwa kerajaan yaitu suatu pemerintahan atau bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Itu adalah kerajaan. Kalau dikatakan kerajaan Allah pada suatu pemerintahan yang dikepalai oleh Allah. Kalau tadi kita disuruh mewartakan, menyampaikan kepada orang lain, mungkin disuruh bersaksi kepada orang lain, akan orang lain tahu. Yang diwartakan apa? Yang diwartakan kepada orang lain yaitu kerajaan Allah. Sebuah kerajaan yang dikepalai oleh Tuhan, dan itu wajib kita beritahukan kepada orang lain. Selanjutnya mas, budaya, melalui budaya. Kita disuruh mewartakan kerajaan Allah kepada orang lain melalui sebuah budaya. Di sini budaya dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan budaya itu adalah yang pertama bisa berarti pikiran, hasil sebuah pemikiran. Berikutnya akal budi. Juga bisa disebut budaya ini dalam kamus bahasa Indonesia nomor 1 dikatakan bahwa budaya itu pikiran, akal budi. Kemudian berikutnya adat istiadat. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, dengan demikian berarti Tuhan memberikan perintah kepada kita agar kita mampu mewartakan kerajaan Allah kepada yang lain. Sebelum kita mewartakan kerajaan Allah, kita harus tahu lebih dulu apa dan siapa dan di mana itu kerajaan Allah. Kan begitu. Kita tak akan pernah bisa menyampaikan berita itu dengan baik kalau kita tidak tahu apa yang kita beritakan. Ya toh, kerajaan Allah. Nah, tadi kerajaan, kita kembali ke kerajaan Allah mas. Kerajaan Allah pemerintah atau bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh Allah. Kita harus paham dengan ini Bapak dan Ibu. Yang dimaksud kerajaan Allah, suatu pemerintah yang dikepalai oleh Allah. Alkitab juga mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat Allah tinggal, tempat Allah bertata. Berarti dengan demikian diri Bapak dan Ibu juga termasuk kerajaan Allah, tempat Allah tinggal. Dengan demikian kalau kita sudah tahu bahwa kerajaan Allah termasuk diri Bapak dan Ibu juga adalah kerajaan Allah, jadi harus kita beritakan kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa kita ini tempat Allah tinggal. Kan? Kita akan pernah, orang lain gak akan pernah tahu bahwa kita ini anak Allah, Bapak dan Ibu, gitu kasarnya. Orang lain gak pernah tahu bahwa kita ini orang yang diberkati. Orang lain tidak akan pernah tahu bahwa kepala rumah tangga kita,
kita lakukan suatu kebiasaan yang baik. Kalau orang lain tahu bahwa kita orang-orang di dunia ini diberkati, orang-orang di dunia ini hidupnya dipimpin Tuhan, buktinya senantiasa kehidupan yang tak cukup. Orang lain nggak tahu kalau nggak itu kita sampaikan melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita biasakan berbuat baik. Kalau kita ada, biasakan memberi. Nah itu memang kehendak. Dan kebiasaan itu Bapak dan Ibu kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi suatu budaya. Ingat, bahwa tadi budaya pemikiran manusia, akal budi. Akal budi orang yang hidupnya dipimpin Allah tentu harus berakal budi yang baik. Dan itu kita biasakan dan kita tunjukkan kepada orang lain. Intinya itu Bapak dan Ibu. Intinya itu. Kok bulannya sempat terpanyaman nih, kayak orang yang bicara. Simpel Bapak dan Ibu. Simpel. Nah, kasarnya begini, kita ini tubuh Kristus dan kepala kita ini Kristus, ya. Tuhan menghendaki agar apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan apa yang kita lakukan kebaikan ini kita biasakan, kita lakukan, kita tunjukkan, kita berikan kepada yang lain. Kita harus berani bersaksi kepada yang lain. Saya begitu kagum-kagum dengan ketiga sebetulnya. Kenapa kok bisa tinggalin aja? Padahal bukan komunitas yang dari sana. Kasarnya seperti itu ya. Tapi itulah pekerjaan Tuhan luar biasa. Seorang ketiga yang mampu mengekspresikan dirinya, yang mampu menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak. Orang lain bisa melihat bahwa dia untuk salah, berani mengatakan bahwa bisa juga ada anak-anak. Dan itu harus kita biasakan, kita tunjukkan kepada yang lain bahwa kita baik. Kan begitu, bukan menghakimi. Kita perlu suka berbagi. Tuhan yang memberkati orang-orang baik Bapak dan Ibu. Apabila kita tidak baik, berkat akan tertunda. Ya, berkat akan tertunda. Kadang-kadang diberkati justru tidak akan menjadi berkat. Paham? Diberkati tapi tidak akan menjadi berkat. Iya, maksudnya tadi diberkati tidak ada berkat. Wes diberi tapi orang tak berkat. Ya ada yang mana? Karena contoh biasanya budaya Jawa, budaya Jawa. Kalau orang-orang lewat biasanya, biasanya orang Jawa kan senang lewat. Yang juga buat ini biasanya lewat. Yang teman-teman lewat, bantu masak, ya, bantu angkat-angkat kursi. Biasanya mama ini, yang di belakang ini sambil dengerin si Brambang. Rasanya kok, Bu, itu lo kemarin bacaan, kalau kecil, belum bacaan. Sampai gak diterima. Aku diterima, ayo sekoko nih, wah ya berjadi. Aku gak diterima. Bisa rasanya gak diterima. Alay-alay gede-gede tapi gak kelosok, punya ayam. Ini satu contoh yang berkat, tapi gak jadi berkat. Masih kayak Ramadan malah nyata. Nah ini sebetulnya ini menjadi penghalang berkat. Ketika dia asimilasi tampaknya orang diberi orang masak, diberi kan begitu.
Kita harus bijaksana. Seperti baca kita pada hari ini. Baca kita ini diceritakan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 tadi diceritakan. Ada 10 cewek Bapak dan Ibu, ada 10 perempuan, yang 5 bijaksana, yang 5 itu tidak bijaksana. 10 orang yang mempunyai suatu tugas untuk menyambut seorang mempelai laki-laki, untuk menyambut bahwa seorang mempelai laki-laki akan datang. Datanya nggak tahu, tak tengah malam, tak pagi, nggak tahu. Tetapi kalau melihat bacaan tadi ini membawa sebuah talenta, membawa obor, membawa pelita, berarti kemungkinan datangnya ini malam. Yang perempuan yang bodoh ini membawa pelita tanpa minyak. 5 perempuan yang bijaksana membawa pelita beserta minyak. Harapan entek, tak seni, tetap pelitanya tetap nyala. Suatu ketika tengah malam ditunggu-tunggu sang mempelai tidak kunjung hadir, perempuan seperti ini tertidur. Ya, begitu tertidur ada suara nyaring bahwa ada yang datang, kelihatannya sang mempelai datang. Ya, perempuan ini sudah ibaratnya gugur, mempersiapkan pelita yang dia bawa. Yang 5 yang bodoh tadi ini bingung, wah ini minyaknya mau habis, sebentar lagi pelita saya. Bilang kepada perempuan yang 5, saya minta minyaknya, kita berbagi agar minyak nanti pelita saya bisa terus nyala. Yang perempuan bijaksana mengatakan, oh jangan, nanti kalau tak bagi, nanti sama-sama keduanya nggak nyala. Punyaku mati, punyaku juga mati, sama-sama kan akan mati. Lebih baik kamu cari ke toko tempat yang lain, cari minyak agar tetap nyala. Begitu yang 5 yang bodoh mencari minyak, mempelai sudah datang. Sudah ada persiapan di situ, masuk ke dalam sebuah gedung, begitu. Ada pesta di sana, ada berkat yang luar biasa. Perempuan yang bijaksana ikut masuk bersama mempelai. Akan tetapi perempuan yang bodoh tidak masuk, soalnya dia hanya situ mencari minyak. Begitu perempuan bodoh datang, pintu pesta sudah ditutup. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan perlu kita sambut dengan persiapan yang luar biasa. Kita harus tetap berjaga-jaga untuk menerima berkat Tuhan. Bapak dan Ibu percaya nggak kita akan diberkati Tuhan terus? Percaya? Percaya. Iya. Tuhan akan memberkati setiap umat. Dan kita perlu menyiapkan diri untuk menerima berkat. Bagaimana cara kita persiapan? Kita bekali hidup kita dengan baik. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita biasakan melakukan hal yang baik. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus sekalian. Mari kita berjaga-jaga atas kehidupan kita agar kita siap apabila harinya tiba. Kita siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa dan kita terus bersyukur, membudayakan rasa syukur dalam kehidupan kita agar berkat mengalir tidak akan putus. Ada amin. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, jangan lupa kita terus berbuat baik. Jangan lupa kita terus melakukan sebuah kasih karena itu bergerak Tuhan. Mulai saat ini sebelum terlambat, sebelum pintu berkat ditutup oleh Tuhan, mari kita siapkan diri kita dengan baik. Kita siapkan pelita hidup kita dengan baik. Kita isi dengan firman-firman dan melakukan sesuatu yang baik agar kita siap menerima berkat Tuhan. Dari semua berkat Bapak dan Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.